Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai komputer dan internet crime. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Untuk yang pertama, anggota kelompok kami ialah Ayu Ainur Azizia dari Teknologi Informasi. Kemudian untuk yang kedua, Saya Nafisa Septi dari Prodi Teknologi Informasi. kemudian yang ketiga saya sendiri, Salindri Retnomalini Kusuma Supardi dari Prodi Sistem Informasi. Selanjutnya yang keempat, Selanjutnya, saya adalah Wan Aziza Sri Nuraini dari Sistem Informasi. Nah, untuk lebih detailnya tentang komputer dan internet crime, seperti yang kita ketahui saat ini, di era globalisasi, segala hal bisa kita cari dan kita dapatkan melalui internet. Di sisi lain, dengan hadirnya internet, kita sebagai pengguna juga harus tetap berhati-hati. Karena dengan kemajuan internet, maka internet menjadi sasaran empuk bagi mereka-mereka yang berniat melakukan kejahatan internet yang biasa kita sebut sebagai hacker. Maka dari itu, internet dan komputer crime perlu kita bahas di sini. Untuk membahas lebih detail mengenai komputer dan internet crime, selanjutnya saya serahkan kepada Kartika. Untuk membahas lebih lanjut mengenai insiden apa saja yang sudah terjadi, selanjutnya saya persilakan kepada Wan Aziza. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih insiden komputer menjadi lebih umum saat ini. Nah, sudah saya simpulkan bahwa terdapat 4 penyebab utama mengapa insiden komputer saat ini sangat umum. Yang pertama yaitu meningkatnya kompleksitas dan kerentanan. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, lingkungan komputasi telah menjadi sangat kompleks. Jaringan, komputer, sistem operasi, aplikasi, situs web, switch, router, dan gateway saling berhubungan dan didorong oleh ratusan juta baris kode. Lingkungan ini terus meningkat dalam kompleksitas setiap harinya. Jumlah kemungkinan titik masuk ke jaringan terus bertambah seiring bertambahnya perangkat. Hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran keamanan pada komputer itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu harapan pengguna komputer yang sangat tinggi. Nah, saat ini, waktu berarti uang, dan semakin cepat pengguna komputer dapat memecahkan masalah, maka semakin cepat pula mereka bisa produktif. Akibatnya, komputer berada di bawah tekanan kuat untuk menanggapi pertanyaan pengguna dengan sangat cepat. Di bawah tekanan tersebut, personel bagian bantuan terkadang lupa untuk memverifikasi identitas pengguna atau untuk memeriksa apakah mereka berwenang untuk melakukan tindakan yang diminta ataukah tidak. Lalu yang ketiga adalah memperluas atau mengubah sistem sama dengan menciptakan suatu resiko yang baru. Nah, perubahan sistem dapat menimbulkan resiko yang baru. Saat ini bisnis telah berpindah dari era komputer yang berdiri sendiri, di mana data penting disimpan di dalam komputer mainframe yang terisolasi di suatu ruangan yang terkunci. Berpindah ke era di mana komputer pribadi terhubung ke jaringan dengan jutaan komputer lainnya. Hal tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi teknologi telah ada di mana-mana dan merupakan alat yang diperlukan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Namun, semakin sulit untuk mengikuti laju pertumbuhan teknologi saat ini. Nah, dalam menangani masalah resiko keamanan baru, diperlukan penerapan pendekatan yang lebih. Yang keempat adalah peningkatan ketergantungan pada perangkat lunak komersial dengan kerentanan yang diketahui. Nah, dalam komputasi, exploit adalah serangan terhadap sistem informasi yang memanfaatkan kerentanan sistem tertentu. Seringkali serangan ini disebabkan oleh desain atau implementasi sistem yang buruk.
Setelah kerentanan ditemukan, pengembang perangkat lunak segera membuat dan mengeluarkan suatu perbaikan untuk menghilangkan masalah tersebut. Nah, dari keempat faktor tersebut telah menyebabkan peningkatan dramatis dalam jumlah yang besar dan memiliki variasi yang bermacam-macam serta dampak insiden keamanan pada komputer yang lebih meningkat. Yang kedua, serangan DDoS yang berhasil memerlukan pengunduhan perangkat lunak yang mengubah komputer yang tidak dilindungi menjadi zombie di bawah kendali peretas jahat. Haruskah pemilik komputer zombie didenda sebagai cara untuk mendorong orang agar lebih baik dalam menjaga komputer mereka? Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu DDoS. Nah, DDoS itu singkatan dari Denial of Service. DDoS adalah suatu upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna, biasanya dengan mengganggu atau menangguhkan sementara layanan server hostingnya. Serangan ini menggunakan satu perangkat yang terhubung ke internet atau satu koneksi internet saja untuk membanjiri target dengan lalu lintas yang berbahaya. Nah, menurut saya pribadi, pemilik komputer zombie tersebut tidak perlu dihukum, karena pemilik komputer zombie hanyalah kurang pengetahuan terkait bagaimana cara ia melindungi diri dari serangan DDoS. Nah, hal tersebut bukanlah kejahatan, sehingga pemilik komputer zombie tidak perlu dihukum. Selanjutnya, apakah Anda yakin bahwa spam sebenarnya berbahaya? Nah, spam email sendiri adalah suatu penyalahgunaan sistem email untuk mengirim email yang tidak diminta ke banyak orang. Kebanyakan spam adalah bentuk iklan komersial yang berbiaya rendah, terkadang untuk produk yang meragukan juga. Nah, spam juga merupakan metode pemasaran yang sangat murah yang biasanya digunakan oleh banyak organisasi resmi. Untuk menentukan apakah spam berbahaya atau tidak, hal itu tergantung dari pesan yang dikirim, seberapa besar pesannya. Di sini saya memiliki 3 case. Yang pertama yaitu jika pelaku spam mengirim banyak pesan yang sangat besar, hal itu dapat memperlambat komputer atau kecepatan internet itu sendiri, sehingga dapat berefek pada menurunnya efisiensi kerja. Lalu yang kedua yaitu jika pesan tersebut berisi worm atau virus, hal itu dapat menyebabkan masalah pada komputer itu sendiri. Lalu yang ketiga, jika spam tidak mengandung virus atau tidak memperlambat komputer, maka pesan tersebut hanya lewat saja dan hanya perlu untuk diabaikan, tidak perlu dibuka. Nah, spam itu benar-benar berbahaya ketika peretas menggunakannya sebagai cara untuk meretas komputer. Jenis email yang dianggap spam adalah iklan. Namun tidak semua iklan itu buruk, tetapi beberapa di antaranya ada yang mengandung virus yang justru dapat membahayakan komputer itu sendiri. Jadi di sini kita harus berhati-hati saat kita klik email bagian spam. Usahakan jangan buka email yang kita tidak kenal. Nah, dan di sini saya yakin bahwa spam itu benar-benar berbahaya, namun tidak semua spam itu dikatakan buruk. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana pemasangan firewall dapat membuat suatu organisasi itu merasa aman. Mengenai hal ini akan dijelaskan oleh Salindri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pemasangan firewall dapat membuat organisasi merasa aman. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer yang kita miliki dari berbagai ancaman di jaringan internet. Firewall berfungsi layaknya sekat pembatas antara data internet dengan akses luar. Karena firewall akan menilai dan menyaring apakah sesuatu yang dari luar tersebut aman jika masuk ke dalam komputer kita atau tidak. Sehingga hacker dan pengguna asing tidak bisa mengakses data yang kita miliki. Menurut beberapa organisasi, firewall dapat menjadi salah satu bentuk keamanan komputer yang paling efektif. Banyak organisasi besar beranggapan akan membeli firewall, memasangnya, dan berhenti sampai di situ saja. Mereka merasa bahwa hanya karena firewall, maka komputer mereka akan aman selamanya. Firewall memang memiliki kemampuan untuk memblokir peretas
worm, dan virus yang menyerang komputer. Tetapi, beberapa peretas profesional masih memiliki kemampuan untuk memecahkan firewall tersebut. Perlu diingat, memasang firewall tidak menjamin keamanan komputer selamanya. Firewall hanya menjaga keamanan komputer yang kita miliki dalam jumlah tertentu. Yang paling penting adalah kita harus memiliki kesadaran diri untuk menjaga pentingnya privasi data kita saat kita melakukan dan mengakses internet. Nah, selanjutnya, beberapa personel keamanan IT percaya bahwa organisasi mereka harus selalu menggunakan sumber daya apapun yang diperlukan untuk menangkap dan menuntut penjahat komputer. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Dan apabila Anda setuju, mengapa? Baik, untuk pertanyaan tersebut, menurut saya pribadi, sebuah organisasi sepatutnya memiliki staf keamanan IT yang terpercaya untuk melindungi dan merancang sistem keamanan bagi komputernya. Kejahatan komputer merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai atau dengan sarana komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak. Namun, hal tersebut dilakukan dengan cara merugikan pihak lain. Jika terjadi kejahatan IT menyerang perusahaan tersebut, penjahat komputer harus ditangkap dan dicari tahu siapa pelakunya. Kita wajib memberikan sanksi kepada si pelaku sesuai dengan porsi kejahatan yang dilakukan. Di Indonesia sendiri, hal yang mengatur tentang kejahatan IT telah disahkan oleh Peraturan Presiden dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni UU ITE, yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Namun, sanksi yang diberikan untuk pelaku kejahatan IT harus sesuai porsinya. Jika pelanggaran yang dilakukan berdampak pada kerugian yang besar bagi perusahaan, maka harus ditindak secara tegas untuk pelaku kejahatan IT tersebut. Namun, jika pelanggaran tersebut hanya berdampak kerugian yang kecil, mungkin pelaku hanya perlu diingatkan atau diberi efek jera. Untuk selanjutnya, pertanyaan akan saya berikan kepada Ayu Ainun. Apabila Anda ditugaskan untuk menjadi pelatih keamanan komputer untuk 2.000 karyawan, kontraktor, dan pekerja paruh waktu, apa topik utama yang akan Anda bahas dalam program pelatihan tersebut? Untuk saya, topik utama yang akan saya ambil dalam program pelatihan tersebut adalah pelatihan tentang kesadaran keamanan informasi. Jadi, dalam pelatihan tersebut berisi metode yang tepat untuk melindungi informasi sensitif pada sistem komputer pribadi, termasuk seperti kebijakan kata sandi, berbagai masalah keamanan komputer, termasuk seperti spam, dan lain-lain. Kemudian ada konsekuensi kegagalan untuk melindungi informasi dengan benar, termasuk potensi kehilangan pekerjaan, potensi pada individu yang catatan pribadinya dibocorkan, dan kemungkinan hukum perdata atau pidana. Tujuan saya ambil topik ini adalah agar menjadi sadar keamanan internet. Sadar dalam hal ini itu maksudnya adalah memahami bahwa ada orang yang secara aktif mencoba mencuri data yang disimpan di dalam komputer. Jadi kita harus hati-hati dan sadar dengan keamanan sistem kita sendiri. Kemudian pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, kontraktor, dan pekerja lainnya adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi potensi kesalahan yang merugikan dalam menangani informasi sensitif dan melindungi sistem informasi perusahaan. Pelatihan kesadaran keamanan ini juga dapat memastikan para pekerja memiliki pemahaman yang kuat tentang praktik dan kebijakan keamanan perusahaan mereka. Kalau karyawan yang tidak mendapatkan informasi ini, bisa saja dia itu tidak tahu rentannya terhadap serangan phishing dan bentuk manipulasi psikologis lainnya. Mereka dapat melakukan kerusakan substansial pada sistem organisasi dan mendapatkan datanya pada risiko. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa yang memotivasi seorang hacker untuk mencoba masuk ke komputer dan menyelidiki pertahanan mereka?
Kalau menurut saya, motivasi seorang hacker untuk mencoba masuk ke komputer dan menyelidiki pertahanan mereka adalah mereka tidak bermaksud untuk merusak suatu sistem tersebut. Namun mereka mencoba untuk mengetahui kelemahan dalam komputer atau sistem jaringan sebagai testing. Jadi mereka masuk itu cuma mengetes. Terus apakah dalam keamanan atau sistem jaringan di dalam komputer tersebut ada celah untuk sistem bisa dibobol atau enggak, atau kira-kira bisa diakses sama seseorang yang akan membuat kerusakan dalam sistem tersebut atau enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa dan bagaimana para pelaku spam berupaya membuat akun email utama gratis dan dengan penyedia layanan email berbasis web terkemuka? Baik, perlu diketahui bahwa pelaku biasanya mengaku sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang mirip dengan penyedia layanan aslinya. Namun, beberapa perusahaan seperti Microsoft, Yahoo, menawarkan layanan email gratis kepada pelaku spam yang seringkali mencoba menggunakan akun email dan penyedia layanan email berbasis web besar, gratis dan terkemuka. Karena spam mereka dapat dikirim tanpa biaya dan kecil kemungkinannya untuk diblokir. Pada awal tahun 2008, sekitar 6,5% spam dikirim dari akun tersebut. Pada akhir tahun, persentasenya meningkat menjadi 12%. Pelaku spam dapat mengalahkan proses pendaftaran layanan email gratis dengan meluncurkan serangan bot terkoordinasi yang dapat mendaftar untuk ribuan akun email. Akun-akun ini kemudian digunakan oleh para spammer untuk mengirim ribuan pesan email yang tidak dapat dilacak secara gratis. Sepertiga dari spam dunia dihasilkan dari komputer yang disusupi di Amerika Utara sekitar 21%, di Rusia sekitar 8%, dan di Cina sekitar 4%. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa organisasi amal memutuskan untuk tidak melibatkan petugas penegak hukum dalam insiden komputer yang mengakibatkan hilangnya data pribadi tentang donatur? Menurut artikel yang saya baca, mengapa hal tersebut tidak bisa melibatkan penegak hukum, karena organisasi nirlaba non-profit ini dapat disebut juga asosiasi tanpa personalitas hukum, asosiasi tanpa personalitas, atau asosiasi bukan termasuk korporasi. Sekian pemaparan materi mengenai internet dan komputer crime yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.